Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari sosok kepala yang misterius sampai ke penemuan mayat. Berikut adalah 5 cuplikan vlog yang mengerikan dari para YouTubers. Setelah pesan-pesan berikut ini. ...2016 kemarin itu fenomena vlog benar-benar booming sekali ya. Selain itu di 2016 kemarin gue juga membuat beberapa vlog mengunjungi tempat-tempat yang mengerikan yang ada di sekitar Pulau Jawa. Dan ketika proses syuting itu semuanya terjadi biasa aja. Mungkin agak sedikit menakutkan, tapi kita tidak melihat suatu sosok penampakan di depan muka kita. Tapi walaupun kita tidak melihat sosok penampakan di hadapan muka kita, pas editing juga nggak ada. Biasanya tuh malah pas publishing, pas ketika dipublish, pas ketika sudah dipertontonkan oleh para viewers, disitulah beberapa penampakan muncul. Nah, pada malam Jumat kali ini nih, gue udah mengumpulkan beberapa cuplikan vlog yang dibuat oleh para YouTubers terkenal. Dan di dalam cuplikan tersebut ada hal yang bisa dibilang mengerikan, sangat mengerikan, sangat mengerikan. So buat lo yang sekiranya agak-agak lemah jantungnya, agak-agak gimana gitu, nggak berani, mendingan gak usah tonton. Tapi kalau lo yang udah siap, langsung aja cek cuplikan berikut ini. Kelima, Mysterious Head, Angry Grandpa. Angry Grandpa adalah web series yang tayang di YouTube yang menceritakan mengenai seorang kakek yang marah-marah terhadap suatu hal. Yang perlu dipahami adalah kakek-kakek dan segala macam kemarahan yang dilakukan kakek-kakek ini adalah akting belaka. Tapi salah satu video dalam Angry Grandpa yang berjudul Angry Grandpa Hates Harold Camping, terdapat suatu keanehan yang mengganjal siapapun yang menonton. Video ini berdurasi 2 menit, dan dari awal video sampai akhir video, Angry Grandpa mengutarakan kemarahannya mengenai Harold Camping, yaitu seorang penyiar radio yang meramalkan bahwa dunia akan berakhir pada tanggal 21 Mei 2011. Pada kenyataannya, pada tanggal tersebut dan sampai sekarang pun dunia masih ada. Angry Grandpa pun mengutarakan pendapat dan kemarahannya mengenai ramalan Harold Camping yang salah. Pada akhir video, lo bisa melihat sosok kepala seorang yang menyempil di belakang. Perhatikan baik-baik. They're going to your house because you had another stroke. Yap, itu dia. Lu bisa melihat di belakang kepala Angry Grandpa, dan tepatnya di daerah tong sampah, lo melihat ada sosok kepala yang gak lama kemudian menunduk dan bersembunyi. Sampai sekarang gue tidak menemukan klarifikasi mengenai kepala siapa yang muncul di situ. Keempat, Twitch Gone Wrong, Sajadin. Sajadin yang biasa dipanggil Sage adalah seorang gamers girl yang aktif di YouTube dan juga Twitch. Game yang biasa dimainkan mulai dari Dota 2, SimCity, GTA 5, dan lain-lain. Dalam waktu senggangnya, Sage biasa melakukan live stream di Twitch bermain Dota 2. Pada sesi kali ini, ketika dia sedang asik live streaming, tiba-tiba rumahnya kebobolan perampok bersenjata api dan langsung menodong Sage yang sedang bermain game Dota. Dominating. Oh, bitch. If she'd at least disconnected, we could use her for her troll ulti. Returns. Your middle barracks has been destroyed. Your middle barracks has fallen. Penonton yang menonton live streaming ini langsung menghubungi teman-teman Sajin untuk melaporkan kasus perampokan ini. Pada akhirnya perampok berhasil dibekuk dan Sajin pun selamat. Coba deh ketika lo bayangin, ketika lo lagi asik main game di kosan, tahu-tahu muncul orang yang merampok kosan lo. Ketiga, The Bates Motel, Brandon Taylor. Brandon Taylor adalah seorang YouTuber yang tinggal di California. Dia adalah seorang YouTuber yang membuat berbagai macam vlog yang bicarakan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya mengajarkan ibunya dubbing, stop bullying, boys versus girls, dan lain-lain. Di antara berbagai macam video yang menyenangkan tersebut, terdapat satu video Brandon Taylor yang sedang ingin melakukan photoshoot di suatu tempat yang bernama The Bates Motel. Pada saat masuk ke The Bates Motel ini, di situ sudah tertulis "Do not trespassing. Violators will be prosecuted." Dari informasi yang didapat, The Bates Motel sudah lama tertinggal dan sudah tidak berpenghuni. Ketika mengeksplorasi tempat tersebut, Brandon Taylor sempat mendengar suara benturan yang sumbernya kurang jelas. We're at this pretty cool place. It's called Bates Motel. What the fuck was that? Uh-oh. This place is pretty sketchy. It's like a rundown motel.
Sampai Brianna Taylor masuk ke dalam ruangan, dia berfirasat bahwa ada seseorang yang tinggal di sini dan ternyata muncul suara dan penampakan aneh. I don't know. Yo, what was that? Yo, get out. Oh, shit. Fuck. Yo, what was that? Okay. So there was something up there. I don't know what it was, but I'm out of there. That was fucking scary shit. Bisa lihat sendiri, ketika Brianna Taylor mau keluar dari bangunan, kita bisa melihat ada sosok aneh di beranda di lantai atas. Kedua, Screaming Children, Joe Weller. Joe Weller adalah YouTubers yang tinggal di UK, membuat berbagai macam vlogs, musik video, challenge, dan lain-lain. Pada suatu kesempatan, dia dan temannya masuk ke dalam rumah sakit jiwa yang sudah lama tertinggal untuk proses pembuatan video. Jujur aja ya, apa yang dilakukan Joe Weller ini persis apa yang gue lakukan ketika bareng Kevin Hendrawan ketika kita masuk ke dalam suatu bangunan tua. Saat itu Joe Weller sedang membuat video mengenai tebak-tebakan pemain bola gitu. Sampai suatu ketika, lo bisa mendengar suara teriakan anak kecil dan suara lemparan barang. 2, 1. Cheese! Easy. Hello? What the was that? It's kids. Well, what do we do here? Calix and Gundogan. Oh, wait. Who's that there? What's up in there then? Come on! Take your trousers down! Wait. Who's having the banter? Well, this is funny. Wait, imagine if it isn't even like... right, what we do? Alright, you're just vandalising now. What are you gonna do? Setelah Joe Weller dan kawan-kawan mendengar suara tersebut, mereka mencoba mencari sumber dari suaranya, dan mereka pun mendapat bahwa suara tersebut adalah suara anak kecil yang berumur 10 tahun dan sepertinya sangat agresif. Is there anyone there? There's no one there. How did they run away so quickly? Hello? There's no one here, mate. There's no one here. Yang mengganjal di pikiran mereka adalah tidak ada suara anak kecil yang keluar masuk ke tempat tersebut, dan ngapain juga anak kecil berumur 10 tahun masuk ke rumah sakit jiwa yang sudah lama ditinggalkan. A person throwing something through the window, like, surely. But then how the would they escape? How would they escape without making any noise? And then there's no one else here to be seen now. And it sounded like a very young child, like 10. And it was just one. It was just one person. Like, yeah. Like, this is so... What 10-year-old person goes to a mental asylum, first of all, doesn't get shook up by the fact there's noises coming from inside. And then they threw stuff aggressively in there. And by the age of that child, I don't think that child would be able to throw stuff that hard. Pertama, Dead Body, Wassof Ahmadi. Wassof Ahmadi adalah seorang YouTubers dan juga urban explorer, yang artinya seseorang yang suka mengeksplorasi tempat-tempat yang sudah ditinggalkan. Lo bisa melihat bahwa di beberapa videonya dia mengeksplorasi hutan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Pada episode kali ini, Wassof Ahmadi mendapatkan kabar bahwa terdapat rumah yang dijadikan tempat penyembahan setan. Untuk lokasinya sendiri gue juga nggak dapat informasi yang detail, tapi bisa dilihat bahwa cara masuknya itu sulit dan tempatnya berantakan. Video asli Wassof Ahmadi ini berdurasi 8 menit dan tidak ada cut, benar-benar raw footage. Pas lagi mau masuk ke pintu, Wassof mendengar ada sesuatu yang terjatuh dari lantai 2. Shit, I'm not bugging out. Hey, did you hear that when we were bugging out? Yeah. Sounded like someone threw something from up there or some shit. Gak lama kemudian, dia melihat tangga yang juga ada bercak merah seperti darah. Seperti yang selalu gue bilang, di mana ada darah, hal buruk telah terjadi dan akan terjadi lagi. Saksikan baik-baik. Oh, oh my days! Oh shit! Wassof melihat suatu bungkusan yang terbentuk seperti orang yang sedang duduk bersila, dan di bungkusan tersebut terdapat bercak darah.
worse of panic dan berlari menuju ke lain arah. Dan kalau lo cukup jeli, lo bakal melihat seseorang gantung diri. Worse of keluar dan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Jadi gimana nih? Masih pengen mengeksplorasi tempat-tempat horor yang ada di Indonesia? Jujur aja ya, ketika gue mengeksplorasi tempat-tempat horor gitu, yang gue khawatirkan bukanlah hantu, melainkan orang gila dan juga penjahat kriminal yang sedang berbuat kejahatan gitulah. Andaikan kalau gue muncul di situ, gue bakal menjadi orang yang salah di waktu yang salah dan di tempat yang salah. Tapi walaupun begitu, gue juga ada keinginan sih untuk mengeksplorasi tempat-tempat menyeramkan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, tuliskan di kolom komentar sekiranya tempat-tempat yang recommended untuk gue jelajahi. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau lo menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Awing HD, dan juga follow berbagai macam sosial media gue lainnya, entah itu di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Semua linknya ada di deskripsi. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good day.